Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan Bapak. Nama Dr. Nardi Sunardi. Hari ini Bapak ingin memberikan materi pembelajaran tentang ilmu manajemen yaitu manajemen keuangan. Dengan tema di samping ini, yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Sebelum menuju ke video pembelajaran, alangkah baiknya jika suka video ini silahkan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Welcome. Nardi Sunardi, Universitas of Pamulang Lecture, and STV Channel. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, menyebutkan bahwa kerangka dasar merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi 1. Komite penyusun standar akuntansi keuangan, 2. Penyusun laporan keuangan, 3. Auditor, 4. Para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan adalah merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri, maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan berfungsi untuk 1. Mengetahui posisi keuangan dan kesehatan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang, serta modal yang dikenal dengan nama neraca, balance sheet. 2. Mengetahui pendapatan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang dikenal dengan nama laporan laba rugi, income statement. 3. Mengetahui perkembangan modal dan memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan, yang dikenal dengan nama laporan perubahan ekuitas, Statement of Owner's Equity atau Statement of Stockholders Equity. 4. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama. Dengan demikian tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan: pemilik perusahaan, manajer atau pimpinan perusahaan, para investor, kreditor, pemerintah. Dalam laporan keuangan ada 4 karakteristik kualitatif pokok yaitu 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Dapat dibandingkan, 4. Keandalan. Kendala informasi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. 3. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Komponen laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan atau neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Posisi laporan keuangan terdiri dari aset atau aktiva. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang
Mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas biasanya disebut juga dengan net assets atau aset bersih. Analisis laporan keuangan yaitu untuk menentukan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Sejumlah metode atau teknik yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Berikut ini gambaran umum metode atau teknik yang banyak digunakan oleh perusahaan SBB. 1. Analisis perbandingan laporan keuangan, Comparative Statement Analysis. 2. Analisis laporan keuangan sistem trend analysis. 3. Analisa common size analysis. 4. Analisa DuPont analysis. 5. Analisa aliran dana, fund flow statement. 6. Analisa arus kas, cash flow statement. 7. Analisa ratio analysis. Analisis rasio adalah teknik yang paling populer dan banyak digunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Rasio dapat bermanfaat sebagai analisis perbandingan dengan 1. Rasio tahun lalu, 2. Standar yang telah ditentukan, dan 3. Rasio kompetitor. Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam 5 macam kategori, yaitu 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio aktivitas. 3. Rasio solvabilitas. 4. Rasio profitabilitas. 5. Rasio pasar. Kelima rasio tersebut ingin melihat prospek dan resiko perusahaan pada masa yang mendatang. Kelima faktor tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada masa mendatang. Bila suka mengenai video pembelajaran ini silahkan subscribe, like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.